Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Kita mau jaga hati ini. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hikmat yang baru, hikmat setiap hari, hikmat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita semua pencerahan yang baru setiap paginya, agar kita mengerti setiap rencana dan rancangannya, agar kita mengerti setiap hikmat dan jalan-jalannya. Biarlah semua yang bernafas pada pagi hari ini memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji dan meninggikan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari naikkan suaramu. Mari kita memuji-muji Tuhan. Mari kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Sebab Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita, dan Tuhan yang telah menebus kita dari kebinasaan. Tuhan yang memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal dan perkataan yang baik. Tuhan inginkan kita berjalan dalam naungan sayap-Nya. Tuhan ingin kita bergerak dalam tuntunan kuat tangan-Nya. Mari kita rendahkan hati. Agar Roh-Nya dapat dengan mudah mengajar kita. Agar Roh-Nya dapat dengan mudah membimbing kita. Seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir dengan maksud untuk mengajar bangsa Israel agar dapat merendahkan hatinya. Mari kita bersyukur untuk setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita memuji-muji Tuhan untuk segala perkara yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dengan maksud mengajar kita,
agar kita dapat merendahkan hati kita. Dia yang mendidik kita dalam kedewasaan, mendidik dan membangun kita dalam keintiman. Segala perkara Tuhan izinkan agar kita belajar apa maunya Tuhan, bukan apa yang kita inginkan. Mari kita meyakini bahwa sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Bahwa Tuhan yang memegang tangan kita. Mari kita mengimani bahwa hidup kita sudah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu, segala-galanya hanya bagi Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia layak untuk setiap lagu yang dapat kita nyanyikan. Dia layak untuk semua pujian yang dapat kita bawakan. Dia layak untuk setiap nafas yang dapat kita hirup. Tenanglah hai jiwa, dan rasakan betapa baiknya Tuhan. Tenanglah hai jiwa, dan rasakan betapa lembut dan bajiknya Tuhan. Saya berdoa Tuhan membawa kita ke dalam kesadaran. Roh Kudus menuntun kita ke dalam kesadaran. Bahwa kita hidup hanya untuk Tuhan. Bawa kita kepada pengertian bahwa Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita lebih banyak lagi tentang kemurnian. Seringkali kita berteriak untuk keadaan kita yang kotor. Berteriak untuk dosa-dosa kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan sanggup mengubah kotoran menjadi mutiara yang murni. Mutiara-mutiara yang dihasilkan oleh keberadaan kotoran. Demikian kita, kemurnian manusia dihasilkan oleh keberadaan penderitaan dalam kehidupannya. Jangan kita menolak didikan. Jangan kita menganggap rendah pemurnian. Terimalah itu dengan tangan terbuka. Terimalah setiap proses, setiap pemurnian dengan hati yang lapang. Karena Tuhan ingin kita menjadi dewasa.
pada pagi hari ini saya disadarkan ketika Bapak Ibu, teman-teman, saudara semua melihat perhiasan yang terbuat dari mutiara, begitu indah, begitu cantik. Tahukah Bapak Ibu bahwa bahan dasar mutiara itu adalah kotoran? Debu-debu yang dilapisi oleh mineral. Dan ketika debu itu, ketika kotoran itu masuk dalam proses, seperti Tuhan yang mengajari kita, orang yang kotor ini masuk ke dalam sebuah proses. Tuhan ubah kotoran-kotoran ini menjadi mutiara. Janganlah kita tolak didikan. Janganlah kita abaikan proses pendewasaan. Sebab kemurnian dihasilkan oleh keberadaan penderitaan. Dalam setiap kehidupan, tidak ada di antara kita yang benar-benar menyukai penderitaan. Namun tanpa penderitaan, tidak akan ada manusia dengan kemurniannya. Penderitaan adalah sesuatu yang diberikan dalam batas ukuran tertentu. Seperti yang Bapak Ibu tahu, bahwa tidak ada seorang pun yang dicobai melampaui batas mereka. Tuhan sendirilah yang memimpin semua orang yang Tuhan pilih masuk ke dalam proses ini, dalam kebijaksanaan kehendaknya. Ketika Tuhan menderita, Ia tergantung di kayu salib. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah. Di sanalah kita menemukan pribadi sahabat yang sejati, pribadi yang rela untuk kita. Dan Tuhan inginkan Bapak, Ibu, dan saya belajar dari teladan Kristus. Dimurnikan dalam penderitaan. Berhentilah protes ketika sahabatmu menyakitimu, ketika engkau dikecewakan oleh orang-orang yang engkau percayai.
terimalah dengan ucapan syukur yang tidak henti-hentinya. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Sebab setiap didikan diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi setelah itu mendatangkan sukacita. Ketika lagi dan lagi Tuhan mengizinkan saya menerima didikan, saya berteriak sama Tuhan, ini gak adil Tuhan, ini gak fair Tuhan. Tapi lagi-lagi Tuhan berkata bahwa didikan diberikan hanya untuk orang-orang dewasa. Roma 12 ayat 2 menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Titus 3 ayat 5 menuliskan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 26 menuliskan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguduskan kita, sesudah Ia menyucikan kita dengan memandikan kita dengan air dan firman. Untuk itulah kita harus mengalami pembaruan, keintiman dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan seharusnya menjadi pembaruan, bukan hanya menjadi perubahan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menerima Tuhan Yesus, maka status kita sudah berubah. Itulah perubahan. Kewarganegaraan kita berubah. Itulah perubahan. Tetapi ketika kita menerima didikan, kita menerima hayat ilahi, kita diproses dari waktu ke waktu,
maka bukan hanya perubahan yang terjadi, namun pembaruan. Tuhan merubah pola pikir kita. Tuhan merubah cara pandang kita. Tuhan inginkan pembaruan, bukan sekedar perubahan. Sebab pembaruan dikerjakan dari dalam, bukan hanya status, tapi kemurnian yang muncul. Seperti emas yang dipanaskan oleh dapur peleburan 7 kali lipat panasnya, akan menghasilkan emas yang murni. Terpisah antara emas dengan karat. Dan untuk menciptakan perhiasan emas yang sudah dilebur masuk ke dalam tempaan, ditempa berkali-kali, dipanaskan berkali-kali, sehingga emas itu menjadi sangat indah, menjadi sangat elok di depan Tuhan. Jangan kita menolak didikan. Hiduplah menjadi orang Kristen sejati. Yang memiliki Allah yang terus bertambah ke dalam jiwa kita setiap pagi dan malam, dari hari ke hari. Seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 8 ayat 3. Saya sudah menyampaikan ini di kelas pemuridan kemarin malam, bahwa Ia merendahkan hati kita. Kadang Ia membiarkan kita lapar dan memberi kita makan mana yang tidak kita kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang kita, dengan maksud untuk membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka di sana ada perayaan Paskah, ada perayaan roti tak beragi, yang Tuhan maksudkan adalah roti yang tidak memiliki unsur lain, sehingga hanya ada unsur Allah. Dan Tuhan pernah berkata bahwa Ia tidak akan minum anggur lagi sampai kerajaannya ditegakkan. Anggur melambangkan hidup yang baru. Tuhan inginkan kemurnian. Mari kita merenung sejenak.
Apakah kita sudah murni di depan Allah? Apakah kita melayani Tuhan tanpa motivasi? Apakah kita memandang sesama tanpa motivasi? Memandang seperti Tuhan memandang. Sebab Tuhan memandang Bapak Ibu. Tuhan memandang kita dengan penuh kasih sayang. Korintus 10 ayat 13 menuliskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jika saat ini Bapak Ibu menerima proses, menerima keadaan yang tidak menyenangkan, mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal, karena Tuhan memandang engkau cukup kuat. Tuhan memandang engkau mampu menghadapinya. Sebab ayat menulis pencobaan biasa. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sebab itu Bapak Ibu, janganlah kita menjadi tawar hati. Meskipun manusia lahir kita semakin merosot, namun manusia batin kita harus terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang kita hadapi saat ini akan menghasilkan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami saat ini. Sebab itu janganlah kita berfokus memperhatikan yang kelihatan, melainkan juga perhatikanlah yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Janganlah berhenti di tengah-tengah proses. Janganlah menjadi lelah dan bosan. Tuhan sedang membentuk orang sesuai dengan karakternya, seperti yang Ia inginkan. Ia telah membuang ketidakmurnian. Sisa dari pengalaman seseorang akan menjadi pengetahuan baginya, dan dari situlah munculnya kebijaksanaan. Wahyu ayat 12 menuliskan kepada jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman
Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Tahukah Bapak Ibu, seperti apakah surga dan bumi yang baru? Orang-orang yang diproses dengan baik yang akan berada di sana. Dialah yang memberi semua orang nama. Nama hanya Tuhan dan orang tersebut yang mengetahui artinya. Nama tersebut berdasarkan hasil dari pelatihan dan penyempurnaan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Lakukan dengan benar. Hormat, respect akan dia. Wahyu 2 ayat 17 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jika Bapak Ibu menghendaki nama yang baru, nama yang ditulis pada batu putih, berhenti berbantah-bantah. Jalani proses demi proses bersama Tuhan. Katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau, mari kita jalankan bersama. Mari kita jalankan proses ini, Tuhan, bersama-sama. Namun jika ini bukan daripadamu, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk mengenyahkannya. Berikan aku kesanggupan untuk mengeluarkan duri ini daripadaku. Tapi jika ini dari Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Inilah kedewasaan. Beberapa waktu yang lalu Tuhan kembali proses saya. Di sana saya protes sama Tuhan. Tapi lagi-lagi Roh Kudus dengan lembut berkata, mereka yang tahan proses adalah mereka yang akan menerima batu putih yang di atasnya ada nama baru. Hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Tuhan memakai Firaun
untuk memproses. Tuhan pakai iblis untuk memproses sebagai bejana kemurkaan. Saya berdoa sekiranya jangan ada seorang pun di antara kita yang dipakai Tuhan untuk memproses sesama. Tapi jadilah pribadi yang diproses untuk tujuan kekekalan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara semua memiliki pertanyaan. Dari manakah ketidakmurnian itu berasal? Sumber dari ketidakmurnian berasal dari iblis. Sebelum ia memberontak, semua sangat murni dan sempurna. Tapi tidak ada pada kedalaman kemurnian tersebut. Tuhan tidak menolak setiap orang yang kembali kepadanya. Sekalipun kehidupan mereka penuh dengan kesalahan. Jika saja mereka mau belajar dari pengalaman mereka, semakin cepat mereka kembali kepada Tuhan, semakin cepat pula mereka dimurnikan kembali oleh Roh Kudus. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Ketika sahabatmu mengkhianatimu, sahabatmu melukaimu, mengucap syukurlah. Karena Tuhan sedang memproses kita menuju kepada kemurnian. Lepaskanlah pengampunan. Lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, saat ini aku melepaskan pengampunan kepada siapapun. Siapapun orangnya yang hidup maupun yang sudah mati. Aku melepaskan pengampunan. Yang mengecewakan, melukai, menyakitkan. Aku melepaskan pengampunan. Kitab Daniel 12 ayat 10 menuliskan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Wahyu 3 ayat 18 menuliskan, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli aku dari emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Mereka yang dimurnikan dengan api adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi tiang utama di dalam rumah Tuhan. Bukankah kita masing-masing adalah gereja Tuhan? Bukankah ada bait Allah di dalam diri kita masing-masing? Mereka yang dimurnikan dalam api akan menjadi tiang utama. Mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Serukan nama Yesus. Perkatakanlah firman. Makanlah firman. Kunyah firman. Perlahan-lahan kunyah firman. Sebab mereka yang murni akan mewarisi kerajaannya dan pemerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru bumi baru. Mari kita izinkan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan pemurnian di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, untuk menyingkirkan hal sia-sia di dalam kehidupan kita. Ketika kita memintanya, maka Ia akan melakukannya dengan senang hati, menyelidiki batin kita. Mari kita mohon kepada Roh Kudus. Kita minta kepada Roh Kudus. Katakan agar Roh Kudus memeriksa hati kita, menyelidiki batin kita. Dan katakan kepada Roh Kudus bahwa Bapak Ibu ingin dimurnikan. Katakan, murnikan aku Roh Kudus. Murnikan aku oleh kasih-Mu. Wahyu 3 ayat 12 menuliskan, siapa yang menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. 1 Petrus 1 ayat 6 menuliskan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dari kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Katakan dengan iman, Yesus, Engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkanku. Kasih-Mu Tuhan adalah setiap nafas yang kami hirup. Kami hidup untuk-Mu.
Kami hidup untuk-Mu. Kudus, suci. Tidak ada orang seperti-Mu. Tidak ada selain diri-Mu. Tunjukkan kami dengan heran. Dan tunjukkan siapa diri-Mu. Dan penuhilah kami dengan hati-Mu. Dan pimpinlah kami dalam cinta-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, Engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Kasih-Mu Tuhan adalah setiap nafas yang kami hirup. Katakan dengan iman, katakan dengan suara yang keras. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Katakan dengan iman, saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripada-Mu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima nama-Mu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih,
Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bagi yang mau, Bapak Ibu bisa letakkan tangan di dada Bapak Ibu dan angkat tangan sebelahnya. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa Surgawi, saya mohon kepadamu dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa, supaya anak-anak-Mu di tempat ini ia mengangkat tangan di hadapan-Mu, menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna, sehingga hidup mereka layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan mereka memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau ya Bapa. Bapa, kuatkanlah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Berikanlah kekuatan dengan segala kekuasaan dan kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Agar mulut mereka penuh dengan ucapan syukur, dengan sukacita kepadamu Bapa, sehingga anak-anak-Mu ini layak mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, hamba-Mu berdoa agar Tuhan menjadikan mereka layak dan bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa mengasihi kami semua. Bapa, akhirnya Engkau menguatkan hati kami supaya kami tak bercacat dan kudus di hadapan-Mu. Saya mohon Bapa agar Engkau menganggap anak-anak-Mu ini layak bagi panggilan-Mu. Dan dengan kekuatan-Mu Bapa, menyempurnakan kehendak-Mu Bapa di dalam kami semua untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan yang baru dari Bapa Surgawi, hikmat yang baru dari Bapa Surgawi,
damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan. Biar Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, agar kita dapat memelihara keintiman bersama dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.